yang seperti Engkau. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang sungguh baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah segalanya, Engkau sumber pengharapan kami. Engkau Bapa yang tak pernah tinggalkan kami. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubahkan, kasih-Mu yang memperbaharui kami, kasih-Mu yang mengubahkan setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu tiada batas, kasih-Mu yang memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Ya la bala 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 basikara la bayara la bara la bara la bayara la boyara la basyanda. Ira la bayara la mayaso. Ira la mala bala 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 bayase. Haleluya. Oh, kira la mayara la mayaso. Hadirat-Mu yang membebaskan kami, kuasa-Mu Tuhan yang membebaskan setiap kami. Haleluya. Hanya Engkau, hanya Engkau. Ya la bala bala basyandara lamo. Haleluya. Korala barala basyikara la basyanda. Kami mau tetap mengiring Engkau Yesus, sebab kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu. Kekuatan kami hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Bapa, kami mau sungguh-sungguh lebih lagi bersama dengan Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Bapa. Kami dapat mempersembahkan kehidupan kami ini hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya semua seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau yang memberikan kami kekuatan dalam setiap kami menghadapi persoalan kami. Kami percaya tidak ada alasan untuk kami tetap menyembah Engkau, untuk kami tetap bersukacita di dalam-Mu Tuhan, untuk kami tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab itulah yang menjadikan kami kuat Tuhan, untuk kami melalui hari-hari kami. Karena kami tahu kami tidak pernah jalan sendiri. Ada tangan-Mu yang selalu terulur buat setiap kami, menggenggam setiap tangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang sungguh baik buat setiap kami.
percaya biarlah sukacita Allah, damai sejahtera Allah terus tercurah atas setiap hidup kami pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan mau bicara pribadi lepas pribadi untuk setiap kami. Karena kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, sukacita, kekuatan, sungguh-sungguh kami percaya Tuhan, Tuhan limpahkan atas setiap kami. Terlebih penting adalah hati yang merdeka mengikut Engkau Tuhan. Itu yang kami miliki Bapa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mengiring Engkau dengan ketulusan hati kami. Kami tidak mau kami mengiring Engkau karena kami mau ini dan itu, tapi kami mau sungguh-sungguh mengiring Engkau karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk tinggikan Engkau. Kami mau bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Siap kita yang sungguh-sungguh mau bersukacita, katakan amin. Haleluya. Berikan apa ini ya? Ya.
kekuatan yang daripada Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Amin. Firman yang selalu menerangi hidup kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber kemenangan di panjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu beriku kekuatan hadapi segala rintangan. Tak pernah ku ragu karena Kau bersamaku, setia dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kemenangan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus tersedia, amin, bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan
dalam namanya kemenangan. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Setiap pujian yang kita nyanyikan bukan sekedar pujian yang enak untuk kita bawakan, tapi kita percaya bahwa kata demi kata itu berbicara buat setiap kita, bahwa kita mengikuti Yesus ada kemenangan di dalamnya. Saat kita mengikuti Yesus ada kekuatan di dalamnya. Saat kita mengikuti Yesus ada tujuan di dalam hidup kita. Dan kita percaya tujuan dan rancangan Tuhan itu yang terbaik buat setiap kita. Oleh sebab itu apapun yang terjadi buat setiap kita saat ini, katakan kepada Dia, aku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau mencintai setiap kami. Engkau mengasihi setiap kehidupan kami. Kami adalah pusat perhatiannya Tuhan. Kami tahu kami adalah pusat perhatian-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan menunggu kami. Tuhan menunggu setiap kita untuk kita mengangkat tangan di hadapannya. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau Tuhan. Tuhan menunggu setiap suara kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan untuk pengertian, untuk ajaran firman-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami mau terus belajar bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menyanggupkan kami, Tuhan yang memampukan kami, bukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin
mempercayai janji-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau Allah yang akan terus memelihara dan mengenyangkan kami seumur hidup kami. Kami mau menjadi pemenang dalam perjalanan hidup ini Bapa. Kami tidak menjadi orang-orang pecundang, kami tidak menjadi orang-orang yang kalah dalam perjalanan hidup ini. Tapi kami mau ketika kami mengakhiri perjalanan hidup kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pagi hari ini, kami siap mendengar apa yang Tuhan mau untuk Tuhan sampaikan. Dan kami mau menyediakan tanah hati kami Tuhan, sehingga setiap benih firman Allah tertanam di dalam diri kami, bertumbuh dan mengalami pertumbuhan dan mengalami buah-buah dalam perjalanan hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, kami siap mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini. Setiap kita yang siap untuk dengar firman, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa ini hari tinggal sisa 40 hari lagi kita mengakhiri tahun 2021 ya. Hari ini tanggal 21, bulan ini berakhir tanggal 30, jadi tinggal 9 hari, dan Desember 31 hari, ya kan? Berarti sisa 40 hari lagi kita mengakhiri perjalanan tahun 2021, ya. Saya percaya ada banyak hal yang terjadi di tahun ini, ada banyak kenangan-kenangan, ya, ada banyak hal yang mungkin mengenakan, tapi lebih banyak hal yang tidak mengenakan ya, daripada yang enak-enak gitu ya. Tahun ini ada banyak hal yang terjadi, tahun ini banyak kesulitan demi kesulitan yang terjadi dalam perjalanan hidup ini saudara ya. Dengan adanya pandemi yang sedang terjadi hampir 2 tahun ini, ya semuanya tergoncangkan. Ya saya ingat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani ya, segala sesuatu yang di bawah kolong langit ini, di bawah bumi ini akan digoncangkan. Dan salah satunya adalah lewat pandemi ini. Goncangannya begitu terasa saudara. Ya,
Dan hampir-hampir ada banyak orang sudah menyerah, ada banyak orang hampir-hampir sudah berkata, masih bertahankah, masih sanggupkah menghadapi tahun-tahun ke depan ini. Nah sehingga ada banyak orang, ya ada banyak orang mengalami pesimis. Ada banyak orang berpikir gini, yes, lek urip ya urip, lek mati ya mati gitu aja. Karena melihat apa? Melihat kesulitan demi kesulitan yang sedang dihadapi, saudara. Dan secara jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa melihat tahun-tahun yang akan datang, ya itu seakan-akan tahun yang penuh dengan kesuraman, ya. Dan saya tidak kaget gitu loh. Saya tidak kaget sekalipun ada banyak prediksi orang berkata bahwa tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun berkat, tahun-tahun kelimpahan, tahun-tahun campur tangan Tuhan atau apapun juga. Bagi saya kembali kepada Alkitab saudara. Bahwa dikatakan di dalam 2 Timotius bahwa akhir zaman akan ditandai dengan masa yang sukar. Itu aja. Dan saya berharap setiap kita tidak perlu kaget dengan apa yang akan terjadi di depan saudara. Ya, sekalipun ada banyak orang berkata, ya saya tahu mereka berkata untuk cuma memaniskan telinga, bisa jadi ya hanya untuk membesarkan semangat dari seseorang. Tapi kalau Alkitab bilang bahwa tahun-tahun yang akan datang memang sukar saudara. Ya. Dan tidak perlu disangka lagi saudara. Yang terpenting adalah begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harapan boleh ada. Setuju ya. Kalau yang tidak memiliki pengharapan dikatakan tidak memiliki semangat. Ya. Optimis ya kan kebalikannya pesimis. Optimis boleh. Sebab itu yang akan memberi rangsangan di dalam diri kita untuk terus bertahan. Tidak salah saudara. Tapi terlepas daripada itu semua Bapak Ibu, percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu yang jauh lebih penting dari semuanya. Setuju saudara? Kalau saudara perhatikan sampai pujian terakhir, musim akan terus berganti dalam diri kita, ya. Tapi mari kita meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada bagi orang-orang percaya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya berbicara begini. Harapan boleh ada, optimis boleh ada, tapi yang paling penting dari semuanya adalah mari kita minta penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan ini, saudara. Musa pun saudara pernah berkata kepada Tuhan begini, jika bukan Tuhan yang berjalan bersama dengan kami tidak akan berangkat. Padahal Tuhan berkata gini, aku akan mengutus malaikatku untuk menyertai perjalananmu. Tapi Musa berkata, kalau bukan Tuhan, kami tidak mau jalan. Sebab Musa sadar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu lebih dari segalanya. Nah kita berharap bahwa tahun-tahun ke depan, sekalipun seperti pujian dikatakan kita lewat lembab, kekelaman pun, yang terpenting adalah ada Tuhan di sisi kita. Amin. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Sekalipun kesulitan demi kesulitan Tuhan izinkan terjadi, tapi kalau penyertaan Tuhan ada buat kita, itu memberi garansi ketenangan saudara dalam diri kita. Amin. Nah hari ini mari kita belajar penyertaan Tuhan yang terpenting dalam perjalanan hidup ini saudara. Nah kita lihat dalam perjanjian lama saudara, ya kita akan belajar tentang tabernakel ya. Salah satu bagian terpenting dalam tabernakel adalah bicara mengenai tabut perjanjian saudara ya. Bisa dimunculkan tabut perjanjian. Kali ini saya pakai PowerPoint. Ya, cuma gambar aja, enggak ada tulisannya. Nah, ini saudara. Benda ini merupakan benda yang sangat penting dalam tabernakel saudara. Ya. Ini benda yang sangat-sangat dihormati oleh orang Israel. Sebab dalam benda inilah berbicara tentang kehadiran Tuhan saudara. Orang Israel pada masa lalu ya, tidak ada gereja seperti kita, belum ada sinagog
Ya, sinagog itu tempat beribadahnya orang-orang Yahudi. Belum ada tempat. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat satu tenda khusus, tempat di mana Tuhan hadir di situ. Dan salah satu bagian terpenting ornamennya adalah bicara mengenai tabut Allah ini, saudara. Tabut Allah berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tabut Allah berbicara tentang pribadi Allah sendiri yang hadir, saudara. Dan ini sangat-sangat dihormati oleh seluruh orang Israel. Sebab tabut ini berbicara tentang pribadi Allah sendiri. Dan di mana tabut Allah ini ada, itu mendatangkan sukacita yang luar biasa, saudara. Betul? Nah, ada dalam perjanjian lama ada banyak kisah mengenai tabut ini, saudara. Salah satunya kalau saudara nanti baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ada satu peristiwa ketika Daud hendak memindahkan tabut ini karena tabut ini pernah diambil oleh musuh, dan Daud mengambil tabut ini, saudara. Dalam perjalanannya ternyata tabut ini mendatangkan celaka. Kita tahu semua ceritanya kalau saudara sekolah minggu kumlot. Ya, kalau sekolah minggu kumlot. Ada satu peristiwa bahwa ketika tabut ini dibawa oleh Raja Daud menggunakan kereta, ada banyak tafsiran Daud salah memperlakukan tabut ini. Seharusnya tabut tidak boleh dinaikkan kereta. Ada orang berkata bahwa tabut ini harusnya ditandu, saudara, karena memang ada dua katakanlah tongkat lah istilahnya untuk diangkut oleh para imam. Nah, ketika itu Daud meletakkan tabut ini di sebuah kereta. Nah, dalam perjalanannya, nah, tanah dulu belum seperti sirkuit Mandalika, saudara. Ya, yang sekarang kan lagi tren ya kan. Ya, Mandalika ya kan. Oh, yang jalannya halus, saudara. Tanah dulu bergerombang, geronjal gitu. Sehingga tabut ini mau jatuh. Nah, ketika tabut itu mau jatuh, ada seorang yang bernama Usa. Ya, betul ya, Usa. Ya. Itu niatnya baik. Oh, niatnya baik. Saya lihat sebenarnya niatnya baik. Dia itu ingin menopang supaya tabut ini tidak jatuh. Tapi Alkitab menulis, saudara, apa yang terjadi? Dia mati, saudara. Dia mati. Sehingga membuat Raja Daud berpikir ulang, saudara. Kalau ini dibawa hari itu juga, berapa banyak nyawa yang melayang, saudara. Berapa banyak orang yang binasa. Karena keinginan untuk menopang supaya tidak jatuh tabut ini, akhirnya mati. Sehingga Daud berpikir begini, disimpanlah, dititipkan di rumah seorang yang bernama Obed Edom, saudara. Dititip 3 bulan. Titipnya hanya 3 bulan. Sebenarnya tidak ada perjanjian 3 bulan dulu, tidak ada. Daud cuma titip. Ternyata begini Bapak Ibu, waktu tabut ini di rumah Obed Edom, Obed Edom begitu diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran tabut ini. Diberkati segala sesuatunya, saudara. Ya, coba perhatikan dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ya, kita baca terlebih dahulu supaya apa yang saya katakan jangan dibilang betul tak Pak Anang. Nah, ini buktinya, saudara. Perhatikan, diberitahulah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Selama 3 bulan tabut Allah tadi itu ada di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati luar biasa. Penyertaan Tuhan terhadap keluarga Obed Edom begitu manis, saudara. Sehingga membuat apa? Daud iri. Daud cemburu, saudara. Karena apa? Waktu diinformasikan kepada Daud bahwa keluarga Obed Edom diberkati, Daud mikir gini, waduh kalau tabut itu terus ada di rumah Obed Edom, bisa jadi dia jadi konglomerat terbesar, saudara. Makanya Daud segera ambil dan ditaruhlah
ke kota Daud. Itu salah satu kisah, saudara, tentang tabut. Tabut itu bisa memberkati. Tapi ada juga, saudara, kisah, perhatikan, ketika tabut itu dirampas oleh orang Filistin, ya, dirampas oleh orang Filistin dan ditaruh di kuil Dagon, orang Filistin berpikir gini, saudara, oh tabut ini sumber berkat, tabut ini istilahnya apa katakanlah, senjata orang Israel harus diambil. Dan begitu memang ceritanya diambil oleh orang Filistin dan ditaruh di kuil Dagon. Tabut ini ditaruh dikelilingi oleh patung-patung dewa pujaannya orang Filistin. Dan akibatnya begini, saudara. Ketika esok hari patung itu jatuh. Diangkat lagi. Besoknya jatuh, kepalanya putus. Dan membuat orang Filistin takut. Orang Filistin takut karena kehadiran tabut itu justru bukan menjadi berkat, tetapi menjadi apa? Menjadi malapetaka untuk orang Filistin. Sehingga apa? Disuruh ngambil, saudara. Itu sepenggal cerita tentang tabut, saudara. Tabut ini bisa mendatangkan berkat, tapi tabut ini bisa mendatangkan malapetaka. Penyertaan Tuhan, tabut ini bicara mengenai penyertaan Tuhan. Waktu Tuhan memerintahkan Musa supaya membangun tenda, karena Tuhan itu pengen ada di tengah-tengah umatnya. Mari kita lihat kebenaran ini di dalam Keluaran, saudara. Iya, mari kita lihat kebenaran ini. Kerinduan hati Tuhan Keluaran pasal yang ke-29, ayat yang ke-45 sampai 46. Inilah kerinduan. Kita melihat terlebih dahulu sebelum nanti kita akan membahas tentang tabut Allahnya, saudara. Inilah kerinduan hati Tuhan buat setiap kita, saudara. Perhatikan. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. 46. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku apa? Diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Perhatikan Bapak Ibu terlebih dahulu. Bahwa Tuhan itu sebenarnya pingin dalam hatinya itu untuk ada dekat dengan anak-anaknya. Tuhan mau ada dekat dengan setiap kita. Nah, salah satu tanda bahwa Tuhan mau dekat dengan umatnya, dengan Israel pada waktu itu adalah Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut Allah itu, saudara. Nah, tabut Allah itu berbicara tentang gambaran kehadiran Tuhan. Gambaran penyertaan Tuhan atas orang Israel. Jadi Musa diperintahkan untuk buat tabut perjanjian itu, saudara. Ditaruh di sebuah tenda dan disitulah Tuhan hadir. Setiap kali Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepada orang Israel, Tuhan terlebih dahulu hadir di kemah itu. Tuhan panggil Musa dan menyampaikan banyak hal untuk disampaikan kepada orang Israel. Tabut itu sesuatu yang penting untuk orang Israel. Bicara soal penyertaan Tuhan. Nah, saya percaya begini, saudara, bahwa ternyata kita pun sebenarnya juga pengen penyertaan Tuhan itu berlaku dalam diri kita. Amin. Tapi mari perhatikan, ada dua loh tadi contoh yang ingin saya sampaikan, bahwa tabut itu bisa mendatangkan berkat kepada keluarga Obed-Edom, tapi tabut itu bisa mendatangkan malapetaka. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Kenapa orang Filistin bisa dihukum oleh Tuhan sedemikian sehingga kuil mereka, patung-patung mereka dihajar oleh Tuhan. Tapi di Obed-Edom, di keluarga Obed-Edom, tabut itu mendatangkan berkat. Kenapa? Ini bicara mengenai kehidupan masing-masing pribadi, saudara, yang menjadi perbedaannya. Nah, saya nggak berbicara tentang tabutnya, saudara.
Tapi yang terpenting sebenarnya isi di dalam tabut itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebab yang paling penting itu isinya, bukan covernya. Betul? Ya kan? Sekalipun tabut itu memang Tuhan loh yang memerintahkan. Tabut itu saudara itu buatnya dilapisi emas. Waduh hebat saudara. Tapi bagi saya sebenarnya begini. Yang terpenting itu isinya. Nah apa yang ada di dalam tabut ini saudara? Dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Isi dari tabut ini berbicara tentang sikap hati kita. Sehingga kalau Anda dan saya mau penyertaan Tuhan ada saudara. Mari kita mengerjakan hal ini. Yang pertama saudara, ini tabutnya. Ini kotaknya. Nah hari ini mari kita sama-sama lihat. Ada 3 isinya di dalam tabut ini. Yang pertama saudara. Oh boy Pak Anang. Saya mencari gambar yang mendekati. Enggak ada. Ya yang paling mendekati cuma ini saudara. Yang ada di dalam tabut itu yang pertama itu adalah mana. Tahu ya Bapak Ibu mana? Ya, yang tadi saya bilang kalau Anda sekolah minggu kumlot pasti tahu apa itu mana. Mana itu merupakan makanan yang dibuat dari kerajaan surga langsung diberikan kepada orang Israel. Ini roti dari surga. Ya, putih. Ya. Katakan gambarannya itu seperti tepung gitu loh. Ya ini tidak langsung bisa dimakan Bapak Ibu. Ini diolah dulu, ini diambil. Latar belakang kenapa Tuhan menurunkan mana adalah begini. Karena orang Israel menyerang Musa bicara mengenai pemeliharaan. Mari kita lihat latar belakangnya. Yang pertama saudara. Di dalam sebentar lihat catatan. Keluaran pasal yang ke-16. Ayat yang 11 sampai 35. Panjang banget, tapi tidak usah dibaca di sini. Saudara catat, nanti dibaca. Itu latar belakangnya, saudara. Latar belakang kenapa Tuhan menurunkan mana? Karena orang Israel bersungut-sungut, orang Israel menyerang kedaulatan Tuhan. Orang Israel itu meragukan apakah Tuhan bisa memelihara mereka di padang gurun. Mereka berkata kepada Musa, lebih baik kami mati di Mesir. Di Mesir kami masih bisa makan daging, kami bisa menikmati hidup. Itu omongan orang putus asa saudara. Faktanya ketika mereka di Mesir, mereka itu mengalami penderitaan yang begitu hebat. Betul. Sehingga mereka mereka teriak kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Karena mereka sudah tidak kuat dengan penderitaan yang dialami di Mesir. Sehingga apa? Tuhan itu dengar setiap teriakan jeritan anak-anaknya. Itu catat baik-baik saudara. Setiap teriakan kita, setiap jeritan kita, itu sebenarnya Tuhan dengar. Jadi jangan pernah berkata gini, apa Tuhan itu tuli. Aku harus jerit tahunan, kok gak ditolong. Sebenarnya Tuhan itu dengar saudara. Nah ketika Tuhan dengar cerita itu maka Tuhan suruh Musa, utus Musa supaya lewat Musa orang Israel bisa keluar dari Mesir. Dan perhatikan Bapak Ibu ketika mereka sudah keluar mereka mengalami situasi sulit. Salah satunya adalah bicara mengenai kampung tengah. Tentang pemeliharaan hidup ini mereka marah sama Musa. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu baca dalam Keluaran pasal 16 ini Tuhan itu sampai marah sama Musa. Sehingga Tuhan berkata gini, wes lihat besok pagi. Gitu loh. Lihat suruh besok pagi lihat mereka ketika mereka keluar dari tenda mereka. Suruh lihat mereka apa yang aku lakukan. Dan yang dilakukan Tuhan itu ini saudara. Ini tepung bukan tepung segitiga bintang. Segitiga biru bukan. Bukan tepung cakra, bukan. Ini tepung dari kerajaan surga. Diturunkan. Tuhan marah saudara.
Tuhan marah karena Tuhan dianggap tidak bisa memelihara. Tuhan ngomong sama Musa, setiap hari ambil satu gomer. Satu gomer. Tidak usah ngambil lebih, secukupnya. Tuhan ngomong secukupnya. Tapi kalau saudara perhatikan, orang Israel itu memang bebal, saudara. Mereka nggak ngambil secukupnya. Mereka ngambil itu rakus, saudara. Serakah. Sehingga sisanya kalau nanti saudara pelajari, busuk. Jadi belatung. Peraturannya jelas, tiap hari ambil segomer aja. Ya segomer kalau tidak salah. Ya segomer itu ada takarannya. Untuk satu orang itu segomer. Tapi takarannya seberapa saya nggak tahu, saudara. Pokoknya untuk satu orang itu satu gomer. Dan untuk keperluan keluarganya aja. Jadi kalau keluarganya 5 seperti saya 5. Karena ada mertua. 5. Yang ngambil 5 gomer aja. Cukup. Itu untuk keperluan satu hari. Tapi orang Israel, dasar orang Israel serakah. Cari rakus, berebut, saudara. Dan sisanya untuk hari besok busuk. Padahal Tuhan ngomong, tiap hari ambil, tiap hari. Kecuali hari yang ke-6, ambillah 2 gomer. 2 takaran gitu loh. Karena apa? Hari Minggu tidak ada delivery, delivery, ojek gitu, gak ada. Gitu. Minggu itu stop, tutup, toko di surga tutup, gitu loh. Nggak buka, nggak ada yang kirim mana itu. Makanya disuruh apa? Disuruh ngambil hari Sabtu, istilahnya Sabtu itu hari ke-6-nya itu disuruh ngambil 2. Supaya apa? Hari Minggu bisa dipakai. Dan hebatnya begini, saudara. Kalau hari Senin, hari Selasa diambil untuk besok bau, busuk. Tapi waktu hari Sabtu diambil 2 porsi, nggak busuk, saudara. Itu hebatnya Tuhan kita. Dan yang lebih hebat begini, saudara. Mana ini Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengambil dan ditaruh dalam sebuah buli-buli emas, dimasukkan ke tabut perjanjian. 40 tahun, saudara. Mana ini tidak busuk. Loh, saudara, kalau saudara memperhatikan kisah ini, saudara dan saya ini bangga loh, punya Tuhan yang dahsyat loh. Amin. Mana yang ada di dalam tabut ini, saudara, berbicara sebenarnya begini, saudara. Bahwa kita nggak perlu meragukan akan hari esok. Kita nggak boleh takut tentang apapun yang terjadi hari-hari yang akan datang. Bahkan tahun-tahun ke depan pun kita nggak perlu takut. Sebab apa? Anda punya Allah yang dahsyat, yang mampu melakukan di luar cara berpikir kita, saudara. Orang Israel berpikir serakah, ngumpulkan 2. Ternyata busuk. Mereka nggak taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pembelajaran yang pertama yang ingin saya sampaikan, kenapa mana itu ada di tabut. Kalau Anda dan saya mau penyertaan Tuhan terjadi di dalam diri kita, mana yang pertama itu bicara tentang jangan pernah meragukan kedahsyatan Tuhan dalam hal memelihara hidup ini, saudara. Orang Israel itu makan mana 40 tahun, saudara. Makan roti dari surga. Tidak hanya roti, burung puyuh Tuhan pelihara juga untuk mereka. Oh, mereka nikmati hidup 40 tahun lamanya ketika mereka ada di padang belantara, itu dipelihara oleh Tuhan. Kasut mereka itu tidak mengalami jebol, saudara. Itu produk hebat itu ya kan. Sepatu 40 tahun Pak Sony gak jebol, Pak Sony. Ya, hebat Tuhan kita itu. Loh, saudara, hal yang pertama pembelajaran dari mana ini adalah gini, jangan pernah meragukan Tuhan. Loh. Sekalipun di tengah situasi sulit, di padang gurun. Loh, dari mana mereka nanam? Kan orang berpikir gitu, oh, harus nanam dulu Pak Anang, baru bisa. Bagi Tuhan gak perlu nanam, bisa kok. Halo? Tuhan itu bisa kirimkan. Ada banyak cerita, saudara. Cerita tentang Elia atau Elisa ya, saya lupa, yang dipelihara burung gagak. Siapa? Elia ya. Pendeta itu juga lupa cerita-cerita. Elia itu dipelihara lewat burung gagak, dikirim daging. Padahal saudara pelajari, burung gagak itu sukanya makan apa?
daging. Sama Tuhan, gagak itu dibuat nek lihat daging. Sehingga gagak itu tidak doyan daging. Dagingnya dikasihkan sama Elia. Diantar ke Elia terus. Loh, pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa diprediksi, saudara. Itu yang pertama. Waktu Anda melihat mana, belajarlah begini, bahwa Tuhan kita itu Tuhan dahsyat. Tuhan yang mampu memelihara. Sekalipun di tengah masa sukar. Amin. Kalau Tuhan mau menyertai Anda, penyertaan Tuhan ada dalam diri Anda. Yang pertama gini, yakini bahwa dia itu hebat. Loh, dia tidak akan bisa menyertai kita kalau kita masih ragu-ragu. Halo, iya kan? Loh, ya Tuhan juga tidak mau kan? Ya, tak jalan ya nang ya. Kok iso melaku tak Tuhan? Loh, iso aku. Agak, ya Tuhan, ya wis gak gelem ya wis gitu. Iya kan? Loh, kita ini harus mengakui terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, pembelajaran dari mana? Apa yang kita bisa peroleh? Jadilah orang yang bisa diajar dan dididik. Orang berkata gini, rezeki itu sudah ada yang ngatur, betul? Kan ada slogan gitu. Oh, rezeki ini sudah ada yang ngatur, Pak Anang. Oh ya, memang rezeki itu yang ngatur itu yang dari atas memang. Tapi persoalannya kenapa rezeki itu tidak sampai kepada kita? Karena kita sulit untuk diatur. Iya kan? Sulit diatur. Loh, rezeki itu memang sudah diatur oleh Tuhan, setuju. Tapi kalau kita tidak bisa diatur, saudara, ya kita tidak bisa nikmati. Sama seperti orang Israel. Tuhan itu pengen memberkati orang Israel. Di hati Tuhan itu tidak pengen membuat Israel sampai harus berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Padahal menurut penelitian banyak hamba Tuhan, jarak antara Mesir dan Israel kalau jalan itu tidak sampai memakan waktu 40 tahun, saudara. Ya, tidak sampai. Kalau dibuat jalan lah, katakanlah 1 tahun paling tuntas lah. Ya, 1 tahun itu kan 365 hari kan panjang, saudara. Coba saudara jalan aja 1 hari 10 kilo, kalikan. Ya. Sebenarnya bisa ditempuh dalam 1 tahun. Tapi kenapa orang Israel, Alkitab menulis bahwa 40 tahun orang Israel berputar-putar terus di padang gurun. Karena apa? Orang Israel tidak bisa diatur. Sekalipun seperti itu, saudara perhatikan. Tuhan itu tidak pernah mengangkat mana ini kembali ke surga. Lalu setiap pagi Tuhan terus beri. 40 tahun lamanya mana ini diturunkan oleh Tuhan. Jadi pembelajaran yang pertama dari ibadah adalah begini, saudara. Kalau Tuhan mau menyertai kita, yang pertama, akui kedaulatan Tuhan. Bahwa dia Allah yang perkasa, Allah yang mampu melakukan di luar nalar manusia. Dan yang kedua, kalau Tuhan mau menyertai Anda, belajarlah bisa dididik dan diatur. Halo? Orang kalau ikut tur, saudara, ya, saya belum pernah ikut tur masalahnya. Katanya teman saya yang guide tour itu, ada loh orang yang sudah diberitahu jam-jamnya harus gini. Yo sik meleceng ae lho. Angel tuturan nih. Sama guide terus terserah nyasar karepmu, saudara. Ya. Sehingga apa? Ya bikin susah. Sudah diberitahu kalau di tempat ini jamnya hanya setengah jam, ya kan? Setengah jam nikmati, setengah jam aja, setelah itu balik ke base gitu loh. Setengah jam gak balik-balik. Apakah semua orang harus nunggu dia aja? Oh gak apa-apa, kasihan sih telat 5 menit gak apa-apa, 35 menit gak apa-apa, ditunggu aja gak apa-apa. 45 menit gak balik-balik. Apakah semua rombongan berkata gini, saya sabar? Ada yang ngomong sabar, saudara. Ya pasti tinggal aja. Betul ditinggal. Begitu biasanya pergi dia datang. Loh komplain. Loh kok aku ditinggal? Loh sampean wis diomongi. You know sampean. Loh Anda sudah ditunggu. Anda sudah diberitahu 30 menit waktunya. Tapi Anda keluar dari aturan main. Saudara, itu pembelajaran dari mana? Yang kedua, saudara. Apa yang ada di dalam tabut? Yang kedua adalah gambar kedua. Ya ini saudara.
Nah, opo iku batu. Kayak kayak batang gitu ya. Ya. Yang kedua saudara, yang ada di dalam tabut Tuhan itu adalah tongkat Musa yang berbunga. Ada satu pembelajaran yang menarik saudara. Mari kita lihat ayatnya saudara. Kenapa tongkat ini ada di dalam tabut? Di dalam Bilangan pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nanti saudara baca, cukup panjang. Jadi ya saya berharap nanti saudara baca di rumah supaya bisa memahami. Nah yang kedua saudara, isi dari tabut Allah itu adalah tongkat Musa. Kenapa tongkat Musa ada di situ saudara? Jadi latar belakangnya itu adalah begini. Pasal yang ke-16 itu bicara begini. Oh, pimpinan suku-suku, apa istilahnya? Pimpinan suku, ketua suku-suku Israel. Israel itu kan ada 12 suku. Nah, setiap suku-suku, ketua suku ini agak marah karena yang memimpin jadi imam itu kenapa Harun? Mereka berpikir ada KKN. Karena Musa dan Harun itu apa? Saudara, adik kakak. Jadi Musa dianggap oleh mereka, oleh orang-orang Israel dari suku-suku yang lain itu dianggap memberi posisi kepada kakaknya Harun. Harun itu kakaknya Musa. Ya betul ya, kakaknya Musa. Ya. Harun itu disuruh oleh Musa jadi imam untuk orang Israel. Padahal Musa itu saudara menunjuk Harun oleh karena perintah siapa? Perintah Tuhan. Karena Tuhan bilang gini, bukan sisihkan, apa istilahnya? Pisahkan suku Lewi. Dari 12 suku ini pisahkan Lewi. Sebab Lewi ini yang akan mengurusi keperluan-keperluan apa? Ibadah, rangkaian-rangkaian semua itu hanya suku Lewi. Dikhususkan dan diangkatlah Harun sebagai kepala, sebagai imam saudara. Nah di pasal yang ke-16 saudara. Mari kita lihat persoalannya saudara. Di dalam pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 sampai 11, itu latar belakang. Jadi kita sedikit bicara sejarah ya. Tetapi itu penting saudara. Saya pun waktu belajar ini, ya memang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Kalau Anda mau dipakai Tuhan besar, jangan melupakan sejarah yang ada di Alkitab. Perhatikan. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Ayat yang ke-10. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Jadi Harun itu merasa gini loh, dibully terus. Ya istilahnya gitu ya. Diserang terus sehingga Harun itu mikir gini, wes gak jadi imam-imam gak paten. Nah, biasanya kan kayak gitu. Nah ini apa latar belakangnya saudara. Terus makanya di pasal yang ke-17 Tuhan itu bilang kepada Musa, gini Musa. Seluruh tokoh, seluruh pimpinan suku suruh ngumpulkan tongkatnya. Jadi suku Ruben, suku apa, Israel itu kan 12 suku. Para pimpinannya itu mesti punya tongkat saudara. Tongkat itu nanti kita akan lihat. Ini ya. Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadaku satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Nah disuruh ngumpulkan tongkat ini saudara. Nah dibawa masuklah ke kemah tenda Tuhan itu. Dan ternyata besok paginya dari semua tongkat itu, 12 tongkat itu, hanya tongkat Harun lah yang bertunas dan berbunga. Sehingga orang Israel, pimpinan suku-suku ini kaget melihat apa? Melihat hal itu. Sampai nanti kalau saudara perhatikan, pelajari, sampai mereka itu minta ampun.
Jangan dibinasakan. Karena apa? Kecongkakan mereka. Karena mereka berebut ingin jadi pemimpin. Dari 12 tongkat itu maka tongkat Harunlah yang bertunas. Dan tongkat itu akhirnya diperintahkan oleh Tuhan untuk ditaruh di dalam tabut perjanjian tadi. Apa yang menjadi pembelajaran saudara? Pembelajarannya adalah begini saudara. Orang Israel dididik untuk belajar satmit, taat pada otoritas yang ada. Siapapun pimpinan Anda, belajar untuk menghormati. Setuju? Belajar menghormati. Siapapun yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin Anda, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam perusahaan, ya, belajar menghormati. Suami belajar tunduk pada otoritas yang di atasnya, yaitu suami. Sekalipun maaf kata, suamimu dalam tanda kutip pendidikannya mungkin di bawahmu. Bisa jadi pendapatannya di bawahmu juga. Belajar untuk apa? Hormat. Suami pun jangan mentang-mentang jadi kepala di keluarga, terus apa? Terus menjadi-jadi. Anda masih punya otoritas di atasnya. Yaitu siapa? Tuhan. Belajar tunduk pada otoritas yang di atas. Anak-anak sama. Belajar tunduk pada otoritas yang ada di atasmu. Siapa? Orang tuamu. Sekalipun maaf kata orang tuamu dalam tanda kutip tidak pernah bisa mengikuti cara berpikirmu. Karena mungkin kau sudah S4. Papa mamamu baru S2, SD, SMP. Kamu sudah S4, SD, SMP, SMA, kuliah. S4 kan. Kadang-kadang ngomong, oh, papa mama gak bisa ngikuti zaman. Ya memang saudara. Mungkin diperhadapkan. Tapi apapun juga belajarlah untuk apa? Hormat. Orang Israel itu tidak pernah bisa menghormati pimpinan yang telah ditetapkan. Mereka terus bersungut-sungut saudara. Ya, makanya Tuhan marah sehingga Tuhan membuat demonstrasi seperti itu dari tongkat 12 pemimpin itu disuruh taruh dan yang berbunga cuma punyanya Harun. Karena memang Tuhan sudah menetapkan Harun, menetapkan suku Lewi sebagai apa? Sebagai orang-orang yang mengurus pekerjaan kemah suci, saudara. Jadi jangan pernah ribut tentang jabatan. Halo. Jabatan itu tidak penting, yang penting itu buahnya. Yang penting itu apa? Hasilnya, saudara. Orang berebut jabatan. Wah, sekarang ini kalau Anda perhatikan, wah, bully politik itu seperti itu. Ya saudara, mari kita belajar menakar diri gitu loh. Amin. Belajar satmit. Siapapun yang ditetapkan menjadi pemimpin. Sekalipun maaf kata pemimpinmu itu tidak ngerti. Pemimpinmu itu kurang hebat, kurang canggih. Belajar, sebab itu telah ditetapkan. Amin saudara. Ketika Anda keluar dari payung otoritas, ya, payung gitu. Otoritas itu bicara gambarannya mengenai payung, saudara. Nah, kalau Anda keluar dari payung, hujanan, saudara. Payung itu kan fungsinya untuk apa? Menahan hujan. Jadi kalau Anda tetap ada di dalam payung itu, di dalam otoritas itu, selamatlah hidup Anda. Tapi kalau Anda coba keluar dari payung itu, kebles, saudara. Bukan hanya bahasa, petir, saudara, nyamber, mati, saudara. Ya kan? Belajar tunduk pada otoritas siapapun juga saudara. Yang telah Tuhan tetapkan. Hormati. Karena dia memang telah ditunjuk oleh Tuhan. Itu tongkat Harun. Dan disimpan di dalam tabut itu. Supaya diingat terus oleh orang Israel. Oleh turun-temurun orang Israel. Supaya belajar tunduk pada otoritas yang telah ditetapkan. Dan itu berlaku sampai dengan hari ini. Siapa yang keluar dari otoritas, dia tidak akan pernah menikmati berkat. Amin. Kalau Tuhan mau menyertai hidup Anda dan saya, belajarlah tunduk pada otoritas. Sebagai anak, tunduklah pada otoritas, bukan suami. Anak pada orang tua.
Istri tunduk pada otoritas suami. Suami tunduk pada otoritas Tuhan. Dan itu harus terus terjadi, saudara. Ketika Anda keluar, Anda tidak akan pernah nikmati anugerah. Yang terakhir, saudara, isi dari tabut itu apa, saudara? Nah, gambarnya pecah. Kenapa yang satu utuh, kenapa yang satu pecah? Tahu kan ceritanya itu kan? Waktu Musa turun, orang Israel sedang menyembah apa? Patung apa? Lembu emas. Musa marah, saudara. Musa banting lempar batu ini. Yang ada di tabut perjanjian adalah 10 perintah Allah, saudara. Gambarannya adalah batu ini adalah 10 perintah Allah. Itu terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Nanti saudara bisa baca. Ini bicara mengenai 10 perintah Tuhan yang harus apa? Dikerjakan oleh orang Israel. Gambarannya sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa ini ditaruh di dalam tabut perjanjian? Untuk memberi pembelajaran. Supaya kita ini belajar mentaati. Belajar menghidupi nilai-nilai apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup ini, saudara. Setiap orang yang mentaati aturan, setiap orang yang taat pada setiap aturan yang telah diberikan oleh Tuhan. Saya percaya begini, berkat itu tidak perlu dicari. Amin. Berkat itu pasti akan datang secara sendirinya. Kalau Anda taat. Ya, kalau Anda taat. Samalah gitu. Orang kalau taat itu tidak perlu, orang yang mentaati semua peraturan itu tidak perlu takut kok. Kadang-kadang begini, contoh ya, ini contoh yang sering ya. Ya kalau kita naik sepeda motor atau naik mobil, ketika kita ini enggak bawa SIM, itu hari-hari ini sekarang ini 3 atau 4 bulan ini jantung kita ini agak terus enggak enak. Setiap kali ketemu kelabis coklat, saudara. Ya, security sekarang kayak polisi, saudara. Jadi, dredeg, mati, lama-lama mati loh. Orang yang enggak punya SIM kalau keluar itu lama-lama mati loh, saudara. Iya, sedikit-sedikit padahal itu satpam kan ya kan, security loh. Tapi kan seragamnya kayak apa? Polisi. Lah dididik kalau ada enggak bawa surat-surat lengkap, jantungan, saudara, kayak saya. Dididik loh, aduh, untung. Nah, bayangkan kalau saudara enggak bawa, waduh, bahaya, saudara. Tapi orang yang bawa, polisi itu lalu lalang di depan kita, entah itu ada operasi, ya kita akan fine-fine aja, akan tenang aja. Karena apa? Semuanya lengkap kok. Kita taat pada aturan. Tapi kalau orang yang tidak taat, ngalami banyak hal. Kenapa kedua loh batu ini ditaruh di dalam tabernakel Allah? Supaya terus mengingatkan kita. Supaya kita ini belajar mentaati firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saudara perhatikan kalau tidak salah. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Oh ya, betul. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman ini diberikan bukan untuk membuat Anda dan saya terjajah, saudara. Kongkon moco firman. Wis ngono tulisan tok, gak ono gambar. Kalau mau ada gambar ya pinjem yang punyanya anak-anak sekolah minggu, saudara. Tapi saya baru ngerti. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, Mazmur 1 ayat yang terakhir ini. Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang keberapa itu. Ya. Ayat yang ke-8 itu ya. Oke, kita lihat ya. Ini nasihat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Perhatikan saudara. 2 Timotius tadi mengatakan setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah baik untuk mendidik, mengajar, menuntun. Saudara, ini yang harusnya menjadi bagian kita. Kalau Anda dan saya mau disertai oleh Tuhan, belajarlah untuk berpadanan dengan firman. Amin. Belajari firman. Sebab di dalam firman-Nya ini ada banyak nasihat Tuhan, ada banyak perintah, ada banyak didikan. Kalau hidup kita seturut dengan firman, Tuhan itu senang loh. Betul? Tuhan itu senang. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dikerjakan, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita lakukan. Oh, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, kita nggak perlu minta kok. Tuhan akan pasti beri. Setuju saudara? Anak itu nggak perlu minta kepada orang tuanya sesuatu. Orang tua pasti tahu kok saudara. Dan orang tua pasti akan memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Asal apa? Anaknya belajar untuk apa? Turut dengan apa yang menjadi aturan main dalam firman. Jadi pagi hari ini saudara, mari kita belajar hal yang sederhana. Untuk memasuki tahun yang akan datang 2002 ya situasinya tidak semakin baik. Dikatakan ada varian yang muncul lagi ya. Covid merajalela. Sekarang di Eropa lebih agak mengganas lagi. Ya, di Indonesia masih belum. Ya, di Eropa sudah mulai saudara. Keadaannya memang tidak semakin baik. Ya, tahun-tahun yang akan datang tidak akan semakin baik. Harapan boleh ada. Optimis boleh ada, tidak apa-apa. Karena itu menjadi penyemangat. Tapi lebih daripada itu yang terpenting adalah penyertaan Tuhan loh. Penyertaan Tuhan ada di dalam diri kita, itu garansi yang teraman dalam hidup ini saudara. Disertai oleh Tuhan, itu sesuatu yang mengenakan. Nah, untuk kita ini mau disertai oleh Tuhan, pembelajaran dari tabut Allah ini yang harusnya kita dalami. Tabut ini penyertaan Tuhan bisa mendatangkan berkat dan penyertaan Tuhan bisa mendatangkan malapetaka. Ketika apa? Pribadi yang ada di dalamnya itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Pembelajaran dari tabut ini tiga perkara. Mana, tongkat, dan loh batu. Mana akui kebesaran Tuhan bahwa Dia Allah yang bisa memelihara hidupmu. Dan yang kedua, belajarlah menjadi pribadi yang bisa diajar dan dididik. Bicara soal tongkat, bicara tunduk pada otoritas. Pada siapapun juga, ketika dia disebut pemimpin, hormati. Amin. Hormati saudara. Apapun juga. Entah itu istri, hormati suamimu. Anak, hormati orang tua. Suami, hormati Tuhan. Otoritas telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Indonesia ini ya kan ya misalnya ya, pemimpinnya wah kalau secara fisik ya, memang enggak ideal kan ya. Enggak ideal kurus gitu. Tapi itu pemimpin, itu presiden, hormati. Ya. Saya ini lagi suka lihat YouTube tentang ini loh, binaraga saudara. Karena saya pingin sedikit gitu loh. Coba. Lihat, lah suplemennya mahal-mahal saya lihat. Wih. Saya mikir gini saudara, ini sudah disinggung oleh istri saya, awas istri saya atau mertua, perut mulai bunyi dulu. Saya lihat itu badannya kekar gitu loh. Presiden kita kurus loh, tapi dia presiden loh, ya kan? Otoritas, dia punya otoritas, hormati, ya kan? Dan yang ketiga, dua loh batu, bicara mengenai kebenaran firman, taati mengerjakan firman. Ini gambar yang terakhir itu isinya saudara, ya isinya. Ya, buli-buli itu isinya tadi itu mana. 40 tahun tidak basi di situ. Itulah hebatnya Tuhan kita. Mari kita berdoa.